Pada video kali ini, kita akan ngomongin cara backup data pada Cloudways, serta berbagai fitur backup yang keren banget dari Cloudways. Tertarik? Yuk simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin secara lebih detail mengenai fitur backup dari Cloudways. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya mengenai Cloudways ini, kenapa saya membahasnya? Ini tentu aja alasan pertama, karena saya saat ini sedang menggunakan Cloudways. Saya menggunakan Cloudways itu sejak 2017. Jadi lumayan lama ya, udah 3-4 tahun gitu. Kemudian, kenapa saya membahasnya? Karena memang Cloudways ini kurang banyak dikenal ya. Saya rasa nggak terlalu banyak orang memilih Cloudways sebagai pilihan hostingnya. Padahal, Cloudways ini kualitasnya keren banget ya. Apalagi kalau kita ngomongin kecepatan website. Teman-teman bisa lihat sendiri, website Pro Jasa Web itu core web vitalnya udah lumayan keren ya. Nah, ini salah satu penyebabnya gara-gara menggunakan Cloudways. Nah, selain itu, Cloudways juga menyediakan potongan harga selama 3 bulan berturut-turut buat teman-teman yang pengen nyobain layanan Cloudways ini. Nah, jadi menarik banget ya. Cloudways ini juga termasuk lumayan murah untuk service yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga berikan potongan. Nah, jadi tambah murah ya. Nah, selain itu, yang bikin saya pengen banget bikin ulasannya, itu karena memang saya puas menggunakan Cloudways untuk saat ini. Jadi udah beberapa tahun ini memang terjadi beberapa masalah, tapi lewat fitur-fitur yang disediakan oleh Cloudways, masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Terutama fitur backup-nya ini, sangat membantu banget untuk mengelola berbagai website yang saya gunakan. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Langsung praktek gimana fitur backup dari Cloudways ini. Kita langsung masuk ke dashboard-nya. Ini merupakan dashboard servernya dari Cloudways ya. Jadi kalau teman-teman login, kemudian teman-teman sudah memilih server, kemudian memilih spesifikasi servernya, nah teman-teman bisa masuk ke dashboard ini. Untuk ulasan mengenai pilihan servernya udah saya buat dalam video tersendiri, teman-teman tinggal cari aja pada channel Pro Jasa Web ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan berbagai fitur backup yang disediakan oleh Cloudways. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Khusus untuk Cloudways ini, fitur backup-nya ada 2 ya. Ada backup di level server. Nah, kemudian ada juga backup di level aplikasi. Nah, jadi satu server bisa teman-teman masukin banyak aplikasi, tergantung dengan berat atau enggaknya aplikasinya. Kalau aplikasinya ringan, ya bisa banyak banget dimasukin dalam satu server. Fitur yang pertama itu adalah schedule time ya. Ini saya suka banget. Jadi, kita bisa menjadwalkan pada jam berapa proses backup itu dilakukan. Nah, ingat teman-teman, di sini ada tulisan UTC, artinya menggunakan zona waktu UTC. Nah, zona waktu yang kita gunakan biasanya kalau waktu Indonesia Barat itu plus 7. Artinya UTC kemudian ditambah 7 jam. Nah, kalau teman-teman pengen menyesuaikan, misalnya kita jam 8 malam, artinya UTC itu baru jam 1 siang ya, karena ditambah 7. Jadi di sini teman-teman bisa menyesuaikan pada jam berapa backup itu dilakukan. Nah, tidak hanya jamnya, bahkan menitnya juga bisa ditentuin ya. Nah, misalnya teman-teman bisa tentuin pada jam 23, misalnya 23.59. Nah, ini dia. Tapi kalau kita convert ke jam Indonesia, maka ini kira-kira jam 7 pagi. Nah, ini nggak bagus banget ya. Saya sarankan mungkin ini dikurangi 7 aja. Jadi 23 dikurangi 7 ya sekitar 16 UTC ya. Tepat tengah malam backup-nya dilakukan. Nah, oke. Nah, itu merupakan fitur yang pertama. Fitur di mana teman-teman bisa menschedulekan waktu backup-nya. Nah, fitur selanjutnya itu adalah backup frekuensi. Artinya berapa banyak backup atau seberapa sering backup itu dilakukan. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa milih dari 7 hari sekali, atau seminggu sekali, 6 hari, 5 hari, 4 hari. Bisa 1 hari sekali, nah atau bahkan bisa 12 jam sekali, atau bahkan setiap jam. Nah,
1 jam sekali website teman-teman itu di backup. Betul-betul teman-teman nggak perlu khawatir karena memang bisa diterapkan 1 jam sekali backupnya. Kemudian fitur berikutnya itu adalah ada backup retention, artinya berapa lama backup itu disimpan. Nah, bisa dalam waktu 1 pekan, bisa 2 pekan, 3 pekan, dan 4 pekan. Tapi teman-teman harus bijak ya, harus bijak dalam menentukan ini, karena semakin lama dan semakin banyak backup yang tersimpan, itu akan mempengaruhi space yang dibutuhkan dalam menyimpan backupnya. Jangan terlalu maruk gitu ya, banyak banget yang disimpan, tapi memang tidak diperlukan. Apalagi kalau website teman-teman itu jarang banget diupdate. Nah, kalau update-nya sehari sekali ya, saya sarankan pakai backup yang sehari sekali aja gitu kan. Tapi kalau memang dalam 1 hari itu website teman-teman diupdate sampai ratusan artikel, ya mungkin teman-teman bisa pilih 6 jam sekali atau bahkan 1 jam sekali ya, untuk menjaga semua dapat tersimpan dengan baik pada backup-nya. Oke. Kemudian fitur selanjutnya itu adalah offsite backup. Nah, offsite backup ini merupakan backup yang berbeda dari server teman-teman. Artinya, kalau teman-teman yang pengalaman pakai cPanel, nah biasanya cPanel itu kan membackup pada servernya sendiri gitu ya, pada hosting teman-teman. Apa yang terjadi kalau hostingnya bermasalah, maka backupnya juga hilang gitu. Jadi apa gunanya gitu kan? Hosting bermasalah, pengen cari backup, backupnya juga hilang karena ditempatkan pada server yang sama. Nah, berbeda halnya pada CloudWaste ini, backup teman-teman itu ditempatkan off-site, artinya tidak pada server yang sama. Nah, hal ini yang membuat CloudWaste jauh lebih aman daripada teman-teman nge-hosting pada hosting yang biasa. Selanjutnya, ada juga local backup. Nah, ini yang biasa pada cPanel ya. Kalau offsite backup ini pada server yang berbeda dengan server teman-teman, maka local backup ini adalah backup yang ditempatkan atau disimpan pada server teman-teman. Nah, apa bedanya? Kalau local backup ini akan memakan space dari server teman-teman. Semakin banyak backupnya, maka semakin banyak pula memakan space yang ada pada server teman-teman. Jadi, ya seperti biasa lah ya, di cPanel juga seperti itu. Nah, teman-teman mesti ingat, khusus untuk local backup ini, hanya menyimpan backup yang terakhir. Jadi, hanya 1 backup ya. Kalau offset backup ini, kalau teman-teman misalnya menerapkan backupnya 1 hari sekali, kemudian retentionnya itu 1 pekan misalnya, artinya jumlah backup teman-teman itu pasti ada 7 backup. Kenapa? Karena setiap hari dan hanya dipertahankan selama 1 pekan. Nah, jadi 7 hari ya, selalu 7 hari. Nah, seluruh backup itu ditempatkan di server yang berbeda atau offsite backup. Kalau local backup itu adalah backup yang terakhir dan hanya 1 backup aja. Jadi kalau teman-teman memerlukan backup-backup yang lalu, maka teman-teman harus mencarinya pada offsite backup, bukan pada local backup. Nah, kemudian on-demand backup ini adalah backup yang bisa teman-teman lakukan kapanpun. Jadi begitu pengen backup, teman-teman tinggal pencet aja tombol ini, maka langsung bisa melakukan backup. Nah, itulah fitur backup yang ada pada tingkat server pada CloudWaste ya. Nah, kemudian kita lihat fitur backup di tingkat aplikasi. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi yang saya buat uji coba ya. Learn WordPress dan servernya juga di clone. Nah, ini teman-teman bisa lihat fiturnya cuma ada 2, cuma ada restore, kemudian ada backup. Teman-teman boleh perhatikan ini, kalau teman-teman buka ini, maka jumlah backup yang ada itu tergantung dengan pengaturan yang tadi kita lakukan. Nah, kalau pengaturannya seperti yang udah saya contohkan, 1 hari, kemudian dipertahankan selama 1 pekan, maka backup teman-teman ini adalah sejumlah 7 buah backup biasanya. Kalau nggak 7, 8, biasanya sekitar segitu. Kalau teman-teman pengen nge-restore backup tersebut, tinggal pilih aja di sini. Nah, begitu udah pilih, klik restore, kemudian restore pun dapat langsung dilakukan. Jadi mudah banget ya. Nah, kalau memang salah, oh ternyata bukan itu, teman-teman bisa ganti aja di sini. Nah, jadi nggak terlalu sulit ya. Nah, begitu juga dengan fitur backup di sini. Backupnya juga dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan sekali klik pada tombol berikut ini. Nah, itu dia ya, fitur backup yang dimiliki oleh CloudWaste. Nah, sekarang ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui mengenai fitur backup dari CloudWaste ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa fitur backup CloudWaste yang off-site, yang udah kita sebutin tadi itu ya, fitur backup yang ditempatkan pada server yang berbeda, itu memiliki biaya tambahan. Biaya tambahannya itu adalah sebesar $0,033
per gigabyte backup. Apapun penyedia server dan lokasi manapun yang Anda gunakan. Mereka hanya memperhitungkan besar gigabyte-nya aja. Pada beberapa server CloudWaste yang saya gunakan, nah biasanya itu paling cuma beberapa giga ya, karena memang nggak banyak. Paling besar kalau nggak salah cuma 3 giga satu server ya. Nah, bayangin aja ya, per giganya itu hanya 0,03. Jadi kalau 3 giga paling cuma $0,1 saya harus bayar. Nah, jadi nggak terlalu besar dan teman-teman bisa merasa tenang gitu ya. Paling nggak backup-nya itu udah banyak banget disediakan oleh CloudWaste dengan harga yang sangat amat terjangkau. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu ini semua besarannya tergantung seberapa sering data teman-teman di backup dan berapa lama data tersebut disimpan. Nah, tapi teman-teman harus tahu ya, CloudWaste itu membulatkan biaya backup setiap 0,5. Jadi kalau misalnya ini ya, biayanya $3,8 biaya backupnya akan dibulatkan menjadi $4. Kemudian kalau biayanya 1,22 akan menjadi $1,5. Ya, bedanya dikit ya, dan masih sangat worth it. Karena memang fasilitas backup yang disediakan oleh CloudWaste ini keren banget menurut saya dan mudah banget digunakan dan tidak menyulitkan. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan seputar fitur backup CloudWaste. Oh iya, terakhir sampai lupa ya. Kalau teman-teman pernah menghapus suatu aplikasi atau suatu server, CloudWaste juga menyediakan fitur di mana teman-teman bisa merestore aplikasi dan server yang udah dihapus itu. Nah, apakah teman-teman pengen melakukan restore gitu ya? Selalu diingatin gitu. Jadi, akan sangat aman gitu lah. Saya merasa ini sangat aman buat teman-teman yang belum terlalu akrab dalam mengelola cloud hosting. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari hosting. Dan, oh ya, terakhir buat teman-teman yang pengen melakukan pemesanan dan ingin mendapatkan diskon lebih, teman-teman tinggal klik link pada deskripsi video ini ya. Link ini merupakan link afiliasi milik saya. Jadi, kalau teman-teman melakukan pemesanan lewat link tersebut, maka saya juga akan mendapatkan fee affiliate dari pemesanan tersebut. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.